Baik, selanjutnya kita akan merapikan tampilan halaman website. Karena itu kita masuk kembali ke website yang sudah kita buat. Oke, di sini kita akan merapikan tampilan halaman untuk website. Di bagian admin, kita akan merapikan lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku-buku pengunjung dan peminjam. Oke, seperti itu. Oke, cara yang pertama itu kita akan merapikan tombol-tombol linknya di bagian pro admin duluan. Oke, kita kembali ke bagian paling awal, Visual Studio. Oke, jadi untuk bagian ini kita tambahkan di bagian atas. Kita lihat di bagian display tabel yang paling pertama. Di bagian lemari sini kita ubah dan hapus, itu kita tambahkan. Oke, kita tambahkan di bagian sini kelas sama dengan di sini kita gunakan tanda kutip dua, btn stripe. Bagian stripe-nya kita btn sm btn stripe info. Oke, kemudian bagian hapus ini kita copy saja. Bagian kelasnya kita letakkan di bagian yang hapus ini. Oke, seperti itu. Setelah itu kita Ctrl S. Selanjutnya kita masuk di vertical scrolls. Kita tunggu saja. Oke, kemudian kita pilih tutorial. Kita pilih bagian learn icon. Kemudian kita cari di bagian icon Google. Bagian Google. Oke, di sini ada icon action. Kita pilih bagian itu. Setelah itu oke, jadi kita cari di bagian yang ini saja, bagian icon konten. Untuk bagian ubah kita cari dulu. Sini. Oke, untuk bagian ubahnya kita gunakan ini saja. Untuk bagian create kita pilih try it. Oke, setelah itu untuk bagian hapus kita pakai ini, bagian yang ini delete sweep. Oke, yang ketiga itu kita gunakan yang bagian tambah, itu ada sini add. Oke, jadi baik, untuk cara yang pertama itu kita buka di bagian create. Setelah itu kita copy bagian linknya, bagian icon, kita blok di bagian yang ini. Setelah itu kita copy, kita letakkan di bagian paling atas. Oke, di bawah sini teman-teman, kita letakkan sini.
seperti itu. Oke, kemudian kita turun di bagian tadi yang bubaran hapus itu, di bagian sini tadi yang sudah saya tambahkan itu. Kita cari dulu. Oke, di bagian yang lemari, di bagian sini kita tambahkan untuk linknya. Kita masuk ke sini. Jadi untuk bagian yang ini kita copy saja bagian style ini. Style sampai di oke, kita copy ulang sampai di bagian yang ini. Saya salah ya teman-teman, kita copy bagian yang buttonnya ini kita copy untuk bagian stylenya sampai di px tanda kutip ini, kita copy terus kita letakkan di bagian ikon yang ini. Oke, kita letakkan di bagian sini. Oke, yang ini kita ganti dengan 14 seperti itu. Kemudian kita copy bagian linknya ini, kita blok semua, terus kita Ctrl C, kita letakkan di bagian ubah di bagian yang ini. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bagian yang hapus ini kita kembali ke sini. Kita lihat di bagian delete sweep. Oke, delete sweep ini kita blok bagian styling di bagian button, kita copy yang ini, terus kita Ctrl C, kita letakkan di bagian sini. Oke, seperti itu. Kita ganti ini dengan 14. Oke, setelah itu kita blok semua. Oke, kita blok bagian yang ini, Ctrl C, terus kita letakkan di bagian hapus. Oke, seperti itu. Ini kita geser saja sehingga terlihat rapi. Oke, seperti itu. Untuk kita Ctrl S. Oke, setelah itu kita coba testing, kita Ctrl S dulu, kita refresh, kemudian kita cek di bagian tabel lemari. Oke, jadi untuk bagian ubah dan hapusnya seperti ini. Oke, sudah ada hapus. Oke, jadi untuk bagian ubah dan hapus ini ada, kita bisa rubah juga untuk bagian ukurannya itu. Oke, untuk ukurannya ini kita bisa rubah. Di sini bisa kita gunakan 18. Di sini juga kita bisa gunakan 18. Ctrl S, kita coba testing lagi. Nah, oke, jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita coba merubah untuk warnanya itu. Di bagian info ini kita hapus. Kita isi dengan danger. Oke, ini kita coba testing lagi. Oke, kita refresh di bagian lemari. Oke, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Kita kembali ke Visual Studio Code. Untuk bagian ini kita juga bisa copy, kita blok semua,
Lalu kita blok ulang, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian yang lain yang belum terisi. Di bagian admin ini kita taruh di sini dulu. Ini saya rapikan saja sehingga dia terlihat rapi. Oke, Ctrl S, kita cek dulu di bagian admin. Kita cek di bagian admin dulu. Bagian admin, refresh. Oke, untuk bagian admin juga sudah muncul. Ubah hapus tampilan seperti ini. Kalau untuk bagian ubah dan hapus ini kita bisa hapus saja, tidak apa-apa. Setelah itu kita coba Ctrl S, kita coba testing di bagian admin. Oke, maka muncul tampilannya seperti ini. Tapi lebih bagus kita gunakan ubah dan hapus saja. Saya lebih sukanya itu. Oke, seperti itu teman-teman. Ctrl S. Setelah itu kita lihat lagi di bagian yang kedua, itu lemari ID rak. Di bagian racking juga kita letakkan di bagian sini. Oke, kita coba rapikan. Ctrl S, kita coba cek di bagian rak. Kita refresh dulu. Oke, bagian rak juga sudah muncul tampilannya ini. Seperti itu, lemari rak sudah. Oke, kemudian kita cari lagi. Kita isi sampai semuanya terisi untuk bagian ubah dan hapus itu ada. Ini di bagian penulis ini kita paste di sini. Oke, Ctrl S, kita coba testing lagi di bagian penulis. Oke, sudah muncul tampilannya. Selanjutnya di bagian dari code kita buat satu-satu sehingga ketika terjadi error kita bisa tahu untuk bagian errornya itu di mana. Di bagian ini lagi, bagian penerbit, kita paste di sini. Ctrl S, kemudian kita cek lagi di bagian penerbit. Oke, sudah muncul tampilannya. Setelah itu di bagian jenis buku lagi, itu bagian jenis buku kita paste lagi sini. Oke, Ctrl S, kemudian kita coba testing di bagian jenis buku. Oke, untuk bagian jenis buku sudah muncul tampilannya. Dan ke berikutnya itu di bagian buku. Bagian buku, penerbit, untuk bagian ubah dan hapus saja. Kita paste di sini. Oke, Ctrl S, kemudian kita coba testing lagi di bagian buku. Oke, untuk bagian ubah dan hapusnya juga sudah muncul seperti ini. Selanjutnya untuk bagian pengunjung lagi, kita cari bagian pengunjung, kita paste di sini. Di sini saya buat satu-satu saja, kemudian kita testing lagi di bagian pengunjung. Oke, sudah muncul tampilannya. Kemudian yang terakhir itu adalah bagian peminjam. Cari bagian peminjam. Nah, dari sini ada detailnya.
Untuk bagian peminjam itu kita gunakan detail. Oke, untuk bagian detailnya kita tambahkan, kita cari di bagian browser, kita kembali ke sini di bagian icon. Setelah itu untuk kita lihat di action. Untuk bagian ikonnya itu kita gunakan bookmark saja, kita coba create. Jadi untuk ikonnya ini kita copy di bagian style itu. Sampai sini kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian sini. Untuk ukurannya itu kita gunakan 18. Ctrl taruh, kemudian kita copy. Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian detailnya itu. Oke, jadi seperti ini. Di bagian detailnya kita copy lagi. Untuk bagian hapus dan ubah, ini saya ambil bagian sini saja. Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian sini. Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian bitiran kelasnya itu kita copy saja. Kita copy di bagian sini. Setelah itu Ctrl C, kita letakkan di bagian sini. Oke, seperti itu. Micro style. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian sini kita hapus. Tidak usah saja kita undo. Ini bagian kelasnya ini kita hapus saja teman-teman. Oke, kita hapus bagian ini. Oke, bagian kelas material dan lain sebagainya. Oke, untuk bagian yang dengarnya ini kita, untuk bagian yang danger ini kita gunakan warna. Oke, Ctrl S. Kita coba kembali lagi ke sini. Ini sudah ada semua. Untuk bagian ukuran hapus ini sudah ada. Setelah itu kita masuk untuk bagian berikut adalah tambah rata. Tambah ratanya ini kita masuk di bagian F. Kemudian ini kita Ctrl C, kita copy yang ini. Nah, kita letakkan di sini. Oke, seperti itu. Jadi untuk kita copy saja bagian ini. Ctrl C. Oke, kita kembali dulu nih, di sini kita coba ukurannya ke 18. Oke, kemudian kita coba copy ulang, kita run dulu. Kemudian kita copy bagian yang ini, Ctrl C, terus kita letakkan, copy ulang. Oke, Ctrl C, kita letakkan di bagian di sini, bagian paling atas yang pertama.
di bagian yang pertama di atas, bagian atas kita tambah rata. Oke, di bagian yang pertama menu 1 ini bagian tambah rata, untuk bagian tambah rata. Kita cari dulu untuk bagian tambah ratanya. Oke, jadi untuk bagian tambah ratanya dari sini. Kemudian kita paste-nya di sini. Kita paste di sini. Oke, seperti ini. Tambah data baru. Di sini tambah data baru. Oke, Ctrl S. Oke, jadi cara yang pertama itu kita coba refresh. Kita refresh dulu. Kita cek satu-satu di bagian Bootstrap. Oke, refresh untuk bagian admin. Oke, untuk bagian admin sudah muncul seperti ini, tambah data baru. Seperti itu, teman-teman. Oke, setelah itu kita kembali ke Visual Studio. Untuk bagian tambah data baru kita pilih bagian scriptnya saja, atau kita copy semua dari sini. Oke, kita copy bagian ini saja, Ctrl C. Kemudian kita letakkan di bagian yang kedua. Pada pilihan yang kedua itu di bagian sini. Di bagian sini kita paste di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita Ctrl S, kita testing lagi di bagian lemari. Tadi di bagian lemari tadi kita cek kembali. Oke, jadi untuk tadi saya letakkan di bagian yang ketiga, yaitu di bagian rak. Oke, sudah muncul tampilannya. Setelah itu di bagian lemari itu kita coba di Visual Studio. Di bagian lemari tidak lewati tadi. Dari sini saya paste di sini saja. Oke, kemudian Ctrl S, saya coba cek lagi di bagian admin. Oke, lemari sudah ada dan rak juga sudah ada. Selanjutnya kita paste-nya di bagian yang penulis, penerbit, jenis buku pengunjung peminjam. Setelah itu lanjut di bagian yang keempat, di bagian yang ini yang sudah. Untuk ini kita paste di sini, Ctrl S, terus selanjutnya juga kita paste-nya di sini, Ctrl S, kemudian bagian selanjutnya kita paste di sini, Ctrl S, kemudian bagian ini, Ctrl S. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya kita lihat di bagian yang ini, kita letakkan di sini, Ctrl S, kemudian selanjutnya kita letakkan di bagian sini. Oke, untuk itu kita lagi kita cari di bagian tambah rata saja. Bagian tambah rata kita lihat untuk bagian tambah ratanya. Oke, sudah seperti itu. Kita coba Ctrl S, kita testing lagi. Kita lihat dari bagian admin sudah ada, lemari sudah ada, rak sudah ada, penulis juga sudah ada, penerbit sudah ada, tambah jenis buku sudah ada. Nah, untuk bagian buku sudah ada juga. Untuk bagian tambah data baru, pengunjung juga sudah ada.
Dan yang terakhir adalah pengunjung saudara. Oke, baik teman-teman, untuk bagian ubah dan hapus ini kita hapus saja kan namanya, sehingga tidak terlalu ramai di tampilannya. Di sini kita hapus saja. Bagian yang kedua, sini juga kita hapus. Kita hapus. Selanjutnya juga ini kita hapus saja. Itu juga kita hapus. Karena kelihatannya kurang bagus. Di bagian sini kita hapus saja. Oke, selanjutnya di bagian detail juga kita hapus. Mungkin di bagian peminjaman yang terakhir atau masih ada lagi. Oke, seperti itu. Setelah itu kita kontrol S, lalu kita coba testing. Oke, ini kita tutup. Kita coba login. Kemudian kita refresh. Lalu kita cek di bagian admin. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Tidak ada bagian aksinya, tidak ada yang tulisannya tuh ubah dan hapus. Kita gunakan ini bagian ini saja atau field ini. Oke, semuanya sudah ada. Oke, dan untuk bagian aksi juga, untuk ini bagian detail tadi. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Kita cari di bagian ubah profil. Bagian profil paling atas, paling admin. Oke, di bagian data yang pertama ini kita tambahkan. Oke, di sini kita panggil atau kita gunakan penutup BR. Di dalam sini kita isi dengan BR. Oke, seperti itu. Oke, di sini kita isi dengan kelas sama dengan btn trap sm btn, dan ini btn adalah button. Oke, setelah itu sukses. Ini di sini kita gunakan tanda kutip 2. Ini kita hapus. Lalu di sini juga kita gunakan tanda kutip di bagian bit belakang button. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita coba refresh di bagian admin. Oke, jadi untuk bagian admin tampilnya ini tambah, dia warna hitam seperti ini. Jadi ini awalnya biru, setelah itu kita tambahkan BR tadi, itu penutup BR, dia seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan juga di bagian lemari dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk bagian tambah ini kita hapus saja, kita pakai dengan tambah. Oke, seperti itu. Seperti ini, coba kita testing di bagian admin. Oke, jadi ini sini seperti ini, tambah data baru. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan lagi di bagian folder lainnya, di bagian data ini.
Oke, selanjutnya bagian dari BR ini kita copy saja, copy paste, kita Ctrl C, lalu kita lengkapi di bagian data-data yang sudah kita buat di bagian sini. Ini kita paste nya di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita paste lagi, yang kita hapus saja, kita pakai place. Oke, di bawah lagi semuanya kita buat tentu. Kita paste di sini. Oke, selanjutnya di bagian yang ini kita paste di sini. Kita hapus, kita ganti name place. Berikutnya kita ganti lagi, kita tambah di bagian sini. Oke, tambah data baru. Terus lagi di sini. Terus di bagian sini lagi. Oke, kita place. Selanjutnya di bagian sini, dan sisa satu lagi. Masih sisa satu, yang terakhir itu di bagian peminjam atau apa, di bagian yang ke-9 ini kita hapus. Kita paste di sini, lalu untuk tambahnya kita gunakan place. Oke, seperti itu. Setelah itu kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba refresh. Tes di bagian admin dulu. Untuk bagian admin sudah jadi. Bagian lemari juga sudah. Rak juga sudah. Penulis sudah. Penerbit juga sudah. Jenis buku sudah. Data buku sudah. Untuk bagian pengunjung juga sudah, dan yang peminjam terakhir sudah juga. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan. Kita kembali ke bagian profil paling atas. Ini ada profilnya di mana? Di sini. Untuk bagian bearing kita Ctrl X saja, kita hapus. Begitulah, paste di sini saja. Oke, seperti itu. Ini kita copy, lalu kita letakkan di bagian yang kedua itu. Ini kita hapus. Itu kita paste nya di sini. Selanjutnya ini kita hapus saja, kita paste di sini. Di bagian mana lagi? Bagian ini kita paste di sini. Sini juga. Kita pakai dengan BR. Oke, selanjutnya
dan masih ada lagi atau tidak. Oke, habis, kita Ctrl S. Selanjutnya kita kembali bagian awal lagi, kita tambah BR di bagian yang tadi sudah kita tambahkan itu, kita taruh bagian sini sehingga bagiannya itu untuk datanya itu tidak terlalu berdekatan. Oke, satu, dua, sini, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, dan yang terakhir satu lagi. Oke, di sini kita Ctrl S, lalu kita coba testing, kita refresh di bagian admin. Oke, jadi jaraknya seperti ini, sudah rapi. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan navbar di bagian atas sini. Karena itu kita masuk ke W3 Schools. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oke, jadi seperti ini. Kita pilih bootstrap. Kita ambil bootstrap 5. Kemudian kita cari navbar. Kita cari di bagian navbar. Masih loading. Oke, kemudian kita cari di bagian navbar, kita cari di bagian foto. Oke, untuk bagian kita gunakan bagian navbar text. Kita blok semua. Setelah itu kita Ctrl C, kita copy. Lalu kita letakkan di bagian paling atas. Di bagian paling atas dekat profil. Dekat profil bagian mana? Oke, di bagian bawah body. Di bagian bawah body tidak apa-apa. Oke, kita paste di sini. Untuk navbar text-nya ini, bagian nav text ini, navbar text ini kita isi dengan perpustakaan Uyelindo. Perpustakaan Uyelindo. Oke, seperti itu. Kita Ctrl S, lalu kita coba refresh. Oke, jadi untuk bagian navbarnya, untuk bagian atasnya sudah perpustakaan Uyelindo. Seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian logout. Logoutnya itu kita pindahkan, kita Ctrl X, lalu kita pindahkan di bawah sini saja. Ctrl S, kemudian kita rapikan ini dulu. Oke, setelah itu kita coba refresh. Oke, jadi untuk bagian logout sudah ada di pojok paling kanan. Kemudian kita coba rapikan lagi.
Untuk bagian ini kita Ctrl C lalu kita letakkan di bagian sini saja. Oke. Lalu untuk bagian ini Ctrl C lalu kita letakkan di bagian sini. Oke, untuk span. Setelah itu kita coba refresh lagi. Untuk bagian logoutnya hilang, kita cek kembali di bagian span ini, logout. Oke, jadi untuk bagian span kita ambil dari bagian sini, kita Ctrl C lalu kita letakkan di bagian sini, kita ganti saja. Seperti ini. Coba kita Ctrl S lalu kita coba testing ulang. Oke, jadi untuk bagian logout sudah ada di ujung ini. Warnanya sama. Baik, ada kesalahan sedikit, coba kita undo. Oke, untuk bagian yang ini kita copy ulang dari bagian perpustakaan sampai di sini, Ctrl C, kita pastinya di sini, kita paste nya dari bagian sini, kelas vertex, logout dan sebagainya. Di sini kita gunakan dengan pembuka A. Oke, seperti itu. Ref. Oke, kita Ctrl S, kita coba tes ulang. Nah, bagian logout sudah kembali lagi di sini. Oke. Di sini kita pakai ring penutup di bagian sini. Logout kita pakai ring penutup lagi. Ini kita pakai slash ya, misalnya ini kita gunakan dengan slash. Oke, seperti itu. Kita coba refresh lagi. Refresh. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa logout. Kita bisa login kembali. Selamat datang admin perpustakaan ini. Oke, selanjutnya untuk bagian logout ini kita bisa hilangkan bahwa garis di bawah logout itu. Kita cari, hilangkan. Underline pada link HTML. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba cari, enter. Oke, di bagian ini kita coba cari cara menghilangkan garis bawah HTML. Oke, jadinya ada di sini. Kita coba copy dari bagian styling sampai di bagian kembali. Kita blok dulu yang ini, setelah itu kita Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian logout ref bagian sini. Kita paste di sini. Setelah itu kita Ctrl S, lalu kita coba testing. Refresh. Oke, untuk bagian logoutnya ini sudah, bagian garis bawah di bagian logout sudah hilang. Kita logout, login. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan fitur konfirmasi untuk menambahkan data baru. Karena itu kita masuk ke ini, Google. Kita cari di bagian Google konfirmasi. Itu konfirmasi hapus
on-click. Oke, seperti itu kita cari untuk bagian ini. Dilihat pada tutup. Lalu kita copy linknya ini on-click sampai di bagian ini. Setelah itu kita coba Ctrl C, masuk ke Visual Studio, kemudian kita cari di data admin di paling bawah, untuk bagian data admin di paling bawah. Kita cari dulu. Oke, di bagian modal 1 header, di modal menu 1 di data admin ini kita isi di method insert admin. Di bagian modal body kita isi di sini, kita letakkan di bagian yang ini, kita Ctrl V, kemudian di bagian on-click ini kita ganti dengan unsubmit. Ini submit. Unsubmit. Kemudian di bagian konfirmasi untuk yang ingin menghapus ini kita gunakan dengan tanda kutip saja. Oke, setelah itu bagian ini kita gunakan juga tanda kutip. Ini untuk metode kita gunakan tanda kutip 2. Tanda kutip 2 di bagian mana? Di bagian sini. Terus di sini juga. Oke, bagian ini kita ganti dengan tanda kutip 2. Oke, seperti itu. Ctrl S. Oke, kemudian di bagian sini kita tambahkan dengan titik koma. Oke, kemudian di sini isi dengan yakin ingin menyimpan data ini. Oke, baik, selanjutnya kita copy, kita blok dulu bagian ini, Ctrl C, terus kita letakkan di bagian yang kedua, di tabel yang kedua, itu tabel data lemari, kita letakkan di bagian sini. Oke, kita paste di situ. Setelah itu kita Ctrl S, kita cek dulu di bagian lemari, kita refresh. Untuk bagian lemari kita coba tambah data. Kita tambah dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, maka muncullah seperti ini, yakin ingin menyimpan data ini. Setelah itu kita oke. Maka di bagian lemari ini sudah ada bahasa Indonesia. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita copy lagi untuk bagian unsubmit di bagian yang ketiga lagi, data rak. Lalu kita letakkan di sini, kita paste di sini. Oke, selanjutnya juga di keempat ini kita letakkan di sini.
Selanjutnya di bagian yang kelima juga kita letakkan bagian yang kelima. Oke. Kita paste-nya di sini. Lalu jenis buku kita paste di sini. Oke. Selanjutnya lagi data buku, model body. Oke, kita paste di sini. Selanjutnya bagian yang ke-8 ini berapa ya? Cek dulu. 7. Oke. Satu lagi di sini. Setelah itu di bagian yang ke-9. Oke, yang ke-9 kita letakkan lagi sini. Oke, kita tekan Ctrl S, lalu kita coba cek apakah sudah muncul seperti yang tadi. Di bagian rak kita coba tambah rata. Oke, udah yakin ini datanya seperti itu. Tutup. Selanjutnya juga penulis, kita cek dulu satu-satu sehingga sudah muncul tampilan atau belum. Oke, sudah ada juga, kita cancel saja. Untuk bagian yang ke penerbit ini kita cek lagi. Kita cek. Oke, sudah ada juga. Selanjutnya di bagian jenis buku. Oke, itu ada juga teman-teman. Lalu itu di bagian buku lagi kita bisa tambah data baru. Ini sebenarnya tidak usah isi. Ini kita sesuaikan saja. Oke, Anda ingin menyimpan data ini, oke, tutup. Di bagian pengunjung juga kita cek lagi. Kita sesuaikan saja. Ini saya isi saja untuk mengecek apakah sudah muncul tampilannya atau belum. Oke, sudah. Dan yang terakhir kita lihat di bagian peminjam. Untuk bagian peminjam juga setelah itu simpan. Oke, seperti ini. Jadi untuk bagian tambah data itu sudah muncul keterangan seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan nama admin di bagian selamat datang admin. Di bagian itu kita akan letakkan nama admin di bagian bawah sini. Karena itu kita masuk kembali ke Visual Studio Code. Setelah itu kita kembali ke halaman paling awal. Di bagian login sini, di bagian selamat datang admin. Nah, di bagian sini. Kemudian di bagian selamat datang ini kita kasih BR dulu. Kita kasih penutup BR. Setelah itu di bagian bawah juga kasih dengan BR. Oke, Ctrl S.
Kemudian di bagian sini kita enter dulu. Oke, setelah itu untuk kita tambahkan scriptnya itu kita ambil di bagian data. Oke, data yang sudah di download sudah dibagikan. Nah, itu kita tambah cari data di tabel, bisa data halaman. Oke, kita copy bagian yang ini saja. Ini kita copy, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian atas. Karena saya tidak memiliki script di tabel data saya, letakkan di sini, Ctrl V di sini. Oke. Untuk bagian ini kita gunakan dengan PHP. Oke, seperti itu. Di sini kita sedang ini PHP saja. Oke, seperti ini teman-teman. Kita rapikan dulu. Untuk mencari data dalam tabel sesuai dengan input yang dimasukkan. Untuk bagian yang ini kita hapus saja. Oke, untuk bagian yang ini kita data ADM, data ADM, ini MySQL query, data ADM di bagian sini saja, data ADM. Yang bagian ini kita hapus saja. Ini saya hapus. Oke, MySQL query, variable connector bintang from sini, from admin kita rubah ini admin web email like variable EML terus untuk bagian yang di atas ditambahkan variabel EML. Selanjutnya sini kita isi dengan data ADM, bagian ini juga di sini dengan data ADM. Bagian yang ini kita isi dengan ADM juga. Tidak, ini kita hapus saja. Kemudian di bawah atas ini kita isi dengan variabel position. Variabel underscore session digunakan huruf besar. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita isi dengan ini tanda kutip 1. Kita isi dengan username underscore underscore username admin. Oke. Lalu di bagian sini kita isi dengan tanda titik koma. Kemudian untuk variabel untuk tadi penama kita isi dengan nama. Oke. Kemudian bagian yang ini
status kita. Oke, kemudian ini bagian ini kita hapus saja. Oke, Ctrl S. Jadi seperti ini. Oke, kemudian kita coba testing. Kita panggil. Close admin. Oke, sini ada error sedikit. Kita cek dulu di bagian ini. Kita Ctrl S ulang. Kita coba paste. Untuk bagian selamat datang admin sudah muncul seperti ini kalau binom. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan ini. Tambahkan HR di bagian sini. Titik, kita gunakan titik. Oke. Kemudian kita coba testing lagi. Refresh. Oke, jadi seperti ini untuk adminnya Caleb Dinoman. Selanjutnya di bagian profil. Di bagian profil itu kita hapus saja di dalam keadaan kosong saja. Ctrl S, kita refresh. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita logout, login, logout lagi. Oke, untuk bagian selamat datang admin, untuk bagiannya terlalu di atas, karena itu kita perlu untuk pindahkan ke bawah. Karena itu kita kembali ke Visual Studio Code di bagian index. Untuk bagian selamat datang admin, itu kita turunkan sedikit, kemudian kita pakai penutup BR. Kita pakai yang BR sebesar 2 saja, Ctrl S, kemudian kita refresh. Oke, jadi untuk tampilannya itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita login kembali. Jadi untuk bagian profil di bagian lemari, semua ketika kita menambahkan data baru itu dia kembali di lemari, jangan kembali ke profil seperti ini. Kita taruh dengan cerita dongeng. Cerita dongeng. Oke, kita simpan. Nah, ini kembali ke lemari. Seperti itu, kita kembali ke lemari. Jadi kita menambahkan satu data yang akan kembali di lemari saja, jangan kembali ke profil. Karena itu kita perlu untuk menambahkan script di bagian beranda. Di bagian beranda, untuk bagian linknya ini, sini ada aktif, kita hapus saja. Terus kita isi. Kemudian kita isi dengan tanda-tanya PHP. Pakai dengan variabel pembuka. Oke, tanda tanya PHP if, kemudian buka kurung, buka kurungnya di kemudian variabel get, variabel underscore get, kemudian sini tanda petik m sama dengan
2 dan sini 1. Maka ini kita gunakan kurung-kurang. Oke, ini penutup. Oke, di dalam sini ini kita isi dengan echo. Titik aktif itu bagian bentuk kurung kita letakkan di bagian sini, di bagian kurungnya tuh bagian sini. Tuh, ini kita pakai tanda kutip. Koma, kemudian bagian sini kita pakai yang penutup, kita pakai yang tanda tanya baru penutup. Oke, seperti itu. Kita save dulu. Untuk bagian yang satu ini kita ganti dengan 2. Oke, kemudian kita copy bagian linknya itu, kita copy dari sini, kita Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian linknya ini. Kita letakkan di bagian di bagian sini saja. Untuk V. Oke, seperti itu. Selanjutnya juga kita letakkan di bagian sini dengan ketiga. Oke, seperti itu. Ini kita ganti dengan 3. Ini 4. Sudah salah. 3, 4. Kita paste lagi 5. 6. 7. 8. 2 di bagian sini. 9. Di sini. 10. Di sini ada 11. Oke, sudah. Oke, kemudian untuk bagian yang ini juga kita paste di sini. Pertama kita paste lagi di sini. Oke. Setelah itu di sini garisnya 2 tab. Kemudian di bagian sini bagian di sini. Echo. Fade. Echo.
Kemudian kita ambil bagian sini sampai ini. Oke. Setelah itu kita copy ulang. Kita copy ulang bagian ini. Kita Ctrl C lalu kita letakkan di sini. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian ini isi dengan 3. Selanjutnya ini bagian sini. Ini kita isi dengan paste di sini. 4. Ini lagi kita paste di sini. Isi dengan 5. Ini di bagian sini lagi kita paste di sini. Isi dengan 6. Selanjutnya bagian sini lagi kita paste. Isi dengan 7. Selanjutnya di bagian sini isi dengan 8. Di bagian sini lagi kita isi dengan 9. Di sini kita paste isi dengan 10, dan yang terakhir ini kita isi dengan 11. Oke, kita Ctrl S. Oke. Setelah itu kita coba testing dulu. Kita refresh. Lalu kita tambah rata di bagian lemari. Kita tambah. Untuk datanya tidak terhubung dengan koneksi. Oke. Kita refresh. Oke, di sini kita bisa tambah rata di bagian lemari. Kita coba tambah rata baru. Kita isi dengan modul saja, modul matematika atau modul coding. Kita isi dengan modul coding. Coding seperti itu, lalu kita simpan. Oke, jadi untuk datanya sudah ada dan tampilannya juga tetap di bagian lemari. Seperti itu yang saya inginkan. Kemudian coba kita tambahkan di bagian jenis buku. Di bagian jenis buku kita tambah data baru. Kita taruh dengan coding saja. Pintar ngoding, oke. Pintar coding. Kita simpan. Oke, jadi untuk bagian fieldnya, bagian tabelnya ini kembali tetap di jenis buku, teman-teman. Soalnya kalau di bagian yang ini, bagian ini tidak ada, kita hapus.
maka bagiannya itu kosong seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba tes update dulu. Semuanya sudah ada, dan untuk bagian buku jenis buku kita coba tambahkan lagi satu, tambah data jenis buku isi dengan cerita rakyat. Oke, cerita rakyat saja kita isi di situ. Kita gunakan Oke, seperti itu untuk cerita rakyat sudah ditetap di bagian jenis buku. Setelah itu kita coba logout, kita login kembali. Oke, ini seperti itu. Oke, jadi untuk bagian modul pertama itu sudah selesai, dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat buat yang menonton. Terima kasih.